Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marianti Novania Adu, semester 7, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan membahas tentang target organ. Di dalam target organ terdapat membran sel. Nah, membran sel merupakan jalur masuk atau pintu masuk toksikan ke dalam tubuh pekerja, terutama melalui pernapasan atau biasa disebut inhalasi, melalui kontak kulit, dan melalui pencernaan. Setelah toksikan masuk ke dalam tubuh, kontak pertamanya adalah membran sel tubuh. Membran sel ini berupa lapisan tipis dengan ukuran 5-10 nanometer. Membran sel tubuh manusia dapat bersifat permeabel dan semi-permeabel, di mana permeabel artinya membran sel dapat dilewati oleh molekul mikro dan makro, sedangkan semi-permeabel artinya membran sel hanya dilewati oleh molekul yang bersifat mikro saja. Sifat lain dari membran sel tubuh manusia yaitu memiliki struktur dengan permeabilitas selektif, memiliki sifat pertukaran ion tertentu atau yang biasa disebut dengan insulator, dan memiliki kekuatan mekanik agar sel dapat bertahan. Membran sel juga mempunyai fungsi sebagai dinding pembatas, tempat berlangsungnya proses difusi dan filtrasi, serta fungsi transportasi yaitu toksikan ditransfer ke seluruh tubuh oleh aliran darah dan atau cairan limfa melalui membran sel ke organ sasaran toksikan. Masuk pada efek toksik. Efek toksik dapat timbul pada organ sasaran, biasanya bervariasi. Variasi ini tergantung pada sifat toksikan, jenis organ sasaran, serta mekanisme kerja toksikan. Efek toksik ini dapat timbul karena interaksi biokimiawi terjadi setelah toksikan atau metabolitnya bergayut dengan struktur reseptor. Berikut ini ada beberapa jenis efek toksik. Yang pertama, efek lokasi atau sistemik, di mana efek lokal merupakan efek kesehatan yang timbul hanya pada bagian yang kontak dengan toksikan. Sedangkan efek sistemik merupakan efek yang timbul pada organ sasaran yang letaknya jauh dari tempat kontak karena toksikan terbawa oleh darah, bisa pada satu atau beberapa organ sasaran. Yang kedua, efek berpuli atau nirpuli. Efek berpuli merupakan efek kesehatan yang dapat hilang sendiri, umumnya setelah tidak ada lagi kontak antara tubuh dan toksikan atau setelah semua toksikan diekresi keluar tubuh. Sedangkan efek nirpuli merupakan efek yang tidak dapat hilang dan akan menetap di dalam tubuh. Yang ketiga, efek segera atau efek tertunda, di mana efek segera merupakan gangguan kesehatan yang langsung timbul segera setelah timbul mengalami kontak dengan toksikan. Sedangkan efek tertunda merupakan efek yang tidak langsung timbul setelah kontak dengan toksikan, melainkan memerlukan waktu sebelum akhirnya menimbulkan efek. Yang keempat, efek perubahan morfologi atau perubahan fungsional. Efek perubahan morfologi merupakan perubahan bentuk atau morfologi tubuh manusia akibat pajanan toksikan. Sedangkan perubahan fungsional, efek yang menyerang atau mengakibatkan perubahan fungsi fungsional. Yang keempat, efek alergi atau efek idiokrasi. Efek alergi merupakan efek yang muncul akibat terjadinya reaksi antara antigen dengan antibodi yang ada di dalam tubuh. Sedangkan efek idiokrasi merupakan efek yang muncul akibat terjadinya reaksi hipersensitif dari tubuh terhadap toksikan. Yang kelima, respon bertingkat atau respon kuantal. Respon bertingkat merupakan efek yang timbul semakin meningkat seiring dengan dosis pajanan yang semakin meningkat. Sedangkan respon kuantal, efek yang kadang terjadi dan kadang tidak. Masuk pada organ sasaran. Organ sasaran merupakan bagian tubuh yang merupakan tempat terjadinya suatu toksikan kemudian menimbulkan efek pada organ sasaran tersebut. Faktor penentu organ sasaran antara lain, yang pertama, kepekaan organ, yang kedua penyerapan, yang ketiga
ambilan selektif, yang keempat biotransformasi, dan yang kelima mekanisme pemulihan. Masuk pada mekanisme kerja. Mekanisme kerja terdapat protein yang pertama, dan yang kedua koenzim. Koenzim bekerja dengan dua cara, yaitu dengan cara sintesis dan pengingatan. Yang ketiga lipid. Lipid ini mekanisme bekerja lipid adalah dengan preoksidasi. Yang keempat asam nukleat. Masuk pada toksikologi ginjal. Ginjal berjumlah 2 buah pada masing-masing orang. Ginjal manusia berukuran 11 x 6 x 2,5 cm dengan berat 150 x 2 gram dari berat badan. Fungsi ginjal yaitu dengan mengeliminasi metabolit melalui urin dan mengatur hemostatis, yaitu dengan cara menjaga keseimbangan asam basa, keseimbangan elektrolit, dan cairan ekstrasel. Kita masuk pada toksikologi hati. Hati merupakan organ terbesar yang ada dalam tubuh manusia. Hati merupakan organ yang rentang karena posisi hati yang unik dalam sistem sirkulasi tubuh, yaitu yang pertama, menerima sirkulasi darah dari venous cerebrum dan menyaring darah dari tubuh bagian bawah ginjal, limfat, dan sistem pencernaan. Yang kedua, hati merupakan organ penerima nutrisi yang paling pertama. Yang ketiga, hati merupakan organ biotransformasi toksikan. Kita masuk pada toksikologi kulit. Kulit tubuh merupakan organ pemisah antara lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kulit juga merupakan salah satu jalur masuknya toksikan, di mana toksikan masuk ke dalam tubuh melalui kulit dengan cara kontak. Kontak antara kulit dan dengan toksikan terlihat sangat simpel. Namun di balik itu semua dapat muncul akibat yang kompleks atau gangguan sistemik. Toksikan yang berhasil kontak dengan kulit dan masuk ke dalam tubuh mengalami proses distribusi ke seluruh tubuh, organ tubuh hingga muncul efek sistemik. Kita masuk pada toksikologi sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan merupakan pompa udara dengan fungsi utama untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut koor dioksida keluar dari tubuh. Rata-rata manusia memerlukan 250 ml oksigen per menit dan menghasilkan 200 ml karbon dioksida. Sistem pernapasan memiliki berbagai macam fungsi penting bagi tubuh manusia, yaitu yang pertama pertukaran gas, yang kedua pertahanan terhadap toksikan, yang ketiga proses biotransformasi toksikan menggunakan enzim sitrom, yang keempat pengatur kadar angiotensi amion biogenik. Kita masuk pada toksikologi sistem saraf. Sistem saraf pada manusia dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer, di mana sistem saraf pusat terdiri atas otak dan medica spinalis atau yang biasa disebut dengan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf perifer pada saraf dan otak spinal yang terdiri atas saraf sadar dan saraf otonom. Sistem saraf terdiri atas sel saraf, yaitu yang pertama nekron dan akson, yang kedua sel ganglia, yang ketiga sinapsi. Kita masuk pada toksikologi mata. Mata merupakan salah satu organ terpenting pada tubuh manusia. Mata memiliki fungsi sebagai indera penglihatan. Toksikan mata berdasarkan bagian organ sasaran, yaitu terdapat 5. Yang pertama kornea, yang kedua iris mata, yang ketiga lensa mata, yang keempat retina, dan yang kelima saraf optik. Kita masuk pada toksikologi sistem reproduksi, di mana sistem reproduksi memiliki banyak fungsi penting bagi kehidupan manusia. Fungsi sistem reproduksi pada laki-laki berbeda dengan fungsi reproduksi pada wanita. Fungsi reproduksi manusia terdiri atas yang pertama interaksi dan koordinasi poros sistem. Yang kedua, sistem reproduksi wanita berfungsi untuk oogenesis yang biasa disebut sebagai pembentukan sel telur atau ovum. Yang ketiga, sistem reproduksi laki-laki berfungsi untuk spermatogenesis yang biasa disebut sebagai pembentukan sel sperma. Yang keempat, konsepsi. Yang kelima, kehamilan. Dan
Yang keenam, perkembangan janin dan laktasi. Demikian presentasi saya. Terima kasih.